Oke, apa kabarnya Bapak? Selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Mari kita mulai pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami memulai pelajaran ini. Semoga Engkau selalu memberi kami rahmat kepintaran, anugerah kecerdasan, sehingga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan terutama semakin hari semakin baik. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini pelajaran kita, anak Bapak semua, halaman 106 tentang iman, ya. Halaman 106 tentang iman. Nah, kemarin sudah ada dicatat juga. Iman itu apa? Iman itu kepercayaan kepada Tuhan. Beriman ada kata kerjanya, berarti beriman itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, melaksanakan apa yang diperintah Tuhan. Nah, pada hari ini kita memberikan penjelasan. Tidak ada tugas hari ini, hanya menyimak dan mengerti dan juga menambah ilmu pengetahuan. Yaitu di halaman 108, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai yang terdapat dalam Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14 di halaman 108. Farisi itu adalah orang yang ada di Israel. Farisi itu artinya orang yang terpisah, orang yang menganggap dirinya lebih suci dari orang lain. Orang yang menganggap dirinya melaksanakan perintah Tuhan. Sehingga ketika bertemu dengan orang lain, dia menganggap lebih baik dari orang lain. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kalau melihat orang gelandangan, orang preman, atau orang apa, kita merasa diri kita lebih baik. Tapi mari kita coba dulu. Di hadapan Tuhan, Tuhan akan tahu apapun alasan kita. Nah, di dalam bacaan ini dikasih tahu bahwa suatu saat berdoalah orang Farisi, ya, orang Farisi, dan berdoa juga orang pemungut cukai. Orang pemungut cukai ini berarti orang yang mengutip pajak. Dan orang pemungut cukai ini dianggap orang adalah orang yang menguras uang rakyat, memeras uang rakyat. Jadi pada saat itu, mungkin juga pada saat ini dianggap orang yang ngutip pajak itu menjengkelkan. Bahkan dianggap orang banyak korupsi, ya. Itulah tugas orang pemungut cukai atau pemungut pajak. Nah, berdoalah orang Farisi ini di Bait Allah dan juga berdoa orang pemungut pajak atau pemungut cukai, sama-sama berdoa. Tetapi ketika dia berdoa di dalam hatinya, bahkan orang Farisi berucap, lihatlah ini di halaman 108 dikasih tahu, ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan seorang pembunuh, aku bukan orang lalim, aku bukan orang perzina, dan bukan juga orang seperti pemungut cukai ini. Nah, tetapi apa yang diminta orang pemungut cukai, dia malah menyesal di dalam hatinya, bahkan dia tidak berani melihat ke atas, ya. Dia tunduk, dia sujud di hadapan Tuhan. Di dalam hatinya ia berkata ya seperti ini, ya. Pemungut cukai itu berdiri jauh ke pinggir langit. Jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku tidak pantas di hadapan-Mu. Aku sungguh menyesal bahwa aku adalah orang yang berdosa. Aku minta maaf Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah di antara orang ini yang didengarkan Tuhan? Tentu kamu yang masih kelas 3 SD aja sudah tahu menjawab. Tentu sesuai dengan perintah Tuhan, tentulah orang yang pemungut cukai ini walaupun dia berdosa tapi menyesali perbuatannya, bertobat dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Rasa sesal ada, ya. Bukan seperti orang Farisi yang menganggap suci, menganggap lebih baik, menganggap orang lain itu sampah atau orang lain itu orang berdosa. Nah, mudah-mudahan keterangan yang singkat ini kamu lebih memahami. Jadi lebih banyaklah belajar apa yang sudah dicatat, karena tidak lama lagi kita juga akan menghadapi ujian.
Ya, jangan sering ada pertanyaan, ini dari mana Pak? Ketahuan nggak mencatat, ya. Ketahuan nggak melihat di classroom, ya, seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan pada hari ini, kamu lebih meningkatkan lagi pelajaran, kamu lebih bersemangat lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita tutup dengan tanda salib aja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.